Nabari. Kalau saya nggak bersih, buat apa sih? Tapi itu ada satu unit yang problemnya ke depan. Rambutnya sepotong dulu. Kan lagi merata. Tadi ini modelnya sih. Masa satu orang doang ininya mayatnya? Kalau kebanyakan takut semua. Mejanya ada 4 nanti. Buat praktek. Ambil aja dari media. Saya pokoknya kameramen aja. Orang jadi mayat doang diem. Terus kalau misalnya itu harus mempraktekkan secara benar. Jadi kalau misalnya dimatikan gini, kalau lepas tali harus gitu. Tapi nanti diguyur juga. Mandi pasti. Yang parah pas masukin kapas. Masukin kapas. Enggak kan kalau orang di kapan kan harus Atau busana. Nih udah selesai istirahat siang. Bayangin juga nggak mau juga sih. Bayangin juga nggak mau sih. Kurang ya, kurang dong. Ini semua calon-calon mayat. boleh sambil minum ya. Oh, insyaallah. Kalau misalnya nggak mau. Dann hast du letztes Mal nicht gewählt. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali pelatihan kita pada hari ini. Insya Allah sekarang kita akan masuki sesi workshop. Jadi nanti Pak Bram akan menjelaskan dan mencontohkan dari mulai memandikan lalu mengkafani. Ya, di sini nanti mungkin ada salah satu dari kita yang menjadi model atau contoh. Nah, siapakah dia nanti kita lihat saja ya. Ya, intinya itu nanti setelah Pak Bram memberikan contoh pemaparan, nanti bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin melakukan, kita juga menyiapkan di belakang. Jadi kalau mau merasakan belajar untuk memandikan dan mengkafani, bisa kita lakukan setelah Pak Bram memberikan contohnya hingga selesai. Seperti itu Pak Bram ya. Ya, mungkin kita langsung saja. Pak Bram silakan. Habis dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bagian workshop. Dalam hal ini kita coba untuk melatih diri kita, barangkali kita dapat kebahagiaan, keuntungan untuk mengurus jenazah tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita yang kebetulan meninggal di luar negeri atau di Jerman ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa peralatan dulu, apa yang diperlukan. Acara pertama adalah memandikan mayat, memandikan jenazah. Kita akan, seperti saya katakan tadi, memandikan jenazah itu yang paling berat. Bukan apa-apa, karena ini kita tuh, apalagi orang Indonesia ya, kita tayulnya banyak,
Jadi kita serba segan menghadapi mayat, berkecimpung atau berprofesi sebagai pengubur mayat dan selanjutnya. Oleh karena itu kita tidak kurang kalau bisa menjauhilah ini soal bidang yang tabu buat kita, ya. Mungkin kalau kita di Indonesia kita tidak akan mendekati, ya, profesi ini sama sekali. Jangankan baru mengetahui, nggak apa bersah, takut ya, pada takut. Tapi alhamdulillah sekarang kita berkumpul di sini dan ingin tahu dari mana, bagaimana caranya. Mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, insyaallah. Amin. Jadi saya ini masih bertanya-tanya bagaimana sebaiknya saya berdiri itu. Baiklah. Sebelum dan akan menjadi korban itu saudara Adi. Maka dari itu sebelum melingkat babak kedua yang meratapi Mbak Hesti, yang saya mau beli apa yang kita perlukan untuk memandikan mayat. Ini belum lengkap semua, dan setidaknya kita sudah ada bahan yang kita bisa saksikan hari ini dan mendekati dengan keadaan sebenarnya. Pertama, kita harus mempunyai sarung tangan. Ini bukan bid'ah, ya. Zaman Nabi pun sudah ada, ya. Zaman Nabi pun memakai sarung tangan, semua modelnya lain, ya. Yang dipakai kain dibungkus itu, ada yang dijahit, ada yang tidak. Itu bukan berarti malahan ya, karena itu haram. Kulit dengan kulit tidak boleh. Ya, maka dari itu, jadi ini harus ada. Apalagi sekarang, ya. Kita mengambil, saya lihat ada juga, saya dulu punya itu sarung tangan yang tipis itu, itu bukan itu, ya. Itu masih tembus air, ya. Atau kalau tidak tembus air kurang afdol, ya. Harus yang tebal, cari yang tebal begitu. Tidak ada. Satu itu. Yang kedua, spon. Bukan yang untuk cuci piring, ya. Jangan untuk cuci piring, ya. Cari yang begini, cuci mobil, ya. Walaupun yang dicuci manusia, tapi ambil yang dari untuk cuci mobil yang besar begini. Itu spon. Yang kedua, kalau kita merasa risih, ya, kita tugaskan rasa risih, tidak apa-apa, masker. Kan banyak jualannya, baik kita ke klinik pun bisa minta malahan, ya. Atau teman-teman yang di kedokteran juga tahu itu, ya. Cukup masker yang dipakai oleh, ya, dokter-dokter itu, masker biasa aja, bukan masker yang pakai bukan, ya, masker kecil aja begitu untuk menutup. Atau seperti di Indonesia banyak dijualkan murah, itu seperti itu juga cukup. Pokoknya supaya jangan bawa ke bawah. Yang keempat yang kita harus pakai sebaiknya, ya, kalau di sini sudah disiapkan cermek yang besar, ya, yang dari plastik, bukan untuk koki, ya, yang dari plastik yang tidak tembus air, ya, dipakai di sini begitu supaya tidak basah. Itu biasanya juga memang sudah disiapkan untuk di institusi pemakaman. Yang keenam atau yang kelima itu boleh kita siapkan juga sampo, ya, untuk mencuci rambutnya, ya. Dulu memang tidak ada sampo dulu, ya. Kalau tidak ada sampo, kita bisa, kalau seperti di Indonesia yang memang benar-benar menurut syar'i, yaitu dengan daun bidara, ya, dengan daun bidara. Daun bidara itu memang bisa didapatkan juga, cuman kalau kita menyerahkan ke institusi pemakaman, biasanya mereka tidak memakai daun bidara itu karena tidak berapa banyak adanya, sulit mendapatkannya, jadi mereka tetap pakai sabun, ya, sebagai gantinya. Ya, untuk rambut ya sampo, ya, jadi sabun. Yang ketujuh, kapas.
kapas besar. Sebenarnya bukan ini yang saya pesan. Ada satu lagi, kalau kita pergi ke Bauhaus mungkin itu yang agak besar, yang besar begitu, yang berlipat-lipat. Jadi dia tuh menumpuk begini, lipat begitu. Ya? Nah, selebar ini. Biasanya begitu, dan ke atas begitu. Bukan yang ini. Ya? Ini sama dengan ini, anunya fungsinya sama dengan untuk berkumur-kumur nanti. Nah, itu yang kecil dengan ini tidak bedanya dengan kapas kosmetik. Ya? Bukan ini yang saya maksud, tapi nggak apa-apa nanti kita salah. Apa itu kita double fungsikan. Kapas besar. Yang ke-8 kapur barus. Ya? Yang sudah bisa berupa bubuk, bisa juga berupa cairan. Tinggal kita pilih di mana ada jual gitu, ya, supaya nanti dicampur dengan air ya, untuk memandikan mayat yang terakhir kali, yang ketiga kalinya atau yang kelima kalinya. Kemudian jangan lupa minyak wangi. Ya, minyak wangi ini sebagai tambahan dari kapur tadi. Ya. Jadi kapur barus maksud saya, bukan kapur biasa, kapur barus. Ya. Kalau bahasa Jermannya Kampfer, ya, Kampfer. Jadi kita memerlukan juga minyak wangi untuk nanti saya terangkan sesudah kita mandi nanti di daerah-daerah sujud, ya, 7 daerah sujud untuk memakai minyak wanginya. Siapa itu yang tahu daerah sujud di mana? Dahi, terus ke hidung, ya. Jadi dahi, tangan, lutut, sama ujung kaki. Itu 7. Itu nanti kita kasih minyak wangi. Itu sudah kita selesai memandikan. Kemudian yang jangan lupa penutup aurat. Makanya saya bawa ini sengaja kain sarung ya, ukurannya cukup ya untuk menutup aurat. Kan sebab nanti kita akan menelanjangi. Totalitas menelanjangi mayat. Jadi kalau kita menelanjangi mayat, aurat itu tidak boleh terbuka sama sekali. Ya, bukan kalau di Indonesia kadang-kadang melompong begitu aja, tidak boleh begitu. Jadi harus ada tutupnya. Dalam memandikan kita harus kita harus memakai penutup aurat. Ya. Kalau untuk laki-laki dari bawah lutut sampai ke atas pusar ini, ya, untuk perempuan dari ke dada sampai di bawah lutut. Itu wanita. Ya, itu penutup aurat. Jadi sesudah, dan yang penting lagi, yang memandikan wanita yang memandikan laki-laki, tidak sebaliknya tuh. Ya? Itu penting sekali. Saya kemarin itu melihat siaran di televisi, kebetulan tentang memandikan kita, dan seorang laki-laki mengeluh menceritakan bahwasanya istrinya itu berada di rumah sakit, kemudian meninggal dan dimandikan oleh seorang laki-laki, dan menanyakan kepada syekhnya itu apakah boleh. Dengan sendirinya saya mengatakan tidak, itu haram, tidak boleh buat. Maka dari itu kadang-kadang kita dianjurkan juga kalau memang mayat yang menjadi sholat dimandikan tidak benar segala macam, kita walaupun di daerah besar lagi kita harus membuka kembali, membongkar kembali kuburan itu, ya, supaya kita mengulang yang mana yang sah syar'i secara syar'i. Ya. Oke, itu peralatan, dan sekarang marilah kita mulai praktek. Buka. Mas, yang nangisin nggak ada? Nanti kita praktik baru saya bagikan. Baru nanti kita
Ini mungkin saya pakai ini ada, pakai tiang. Jadi saya bisa sambil Itu yang Ada megangin. Iya. Dia bilang nggak habis sore. Tapi nggak tahu udah balik kamu. Bilangnya sih nggak habis. sek depan kali ya. Lagi dulu mas, nggak jelas. Gede banget suaranya. Bisa nyiapkan itu sendiri. Kayaknya kreatif. Serem-serem. Masih gimana? Wait, Marco baru lagi. Ke depan lagi. Snow White. Kan Snow White. Yang kita lakukan di sini adalah latihan, ya. Jadi kita belajar bagaimana sebaiknya. Untuk itu dengan sendirinya, yang kita lakukan di sini hanyalah gambaran bagaimana kita melakukan hal ini. Jadi yang pertama sekali yang kita lakukan adalah membuka pakaian semai. Ya, buka pakaian mayat. Sebagian mayat itu dia itu tidak sulit membukanya atau keluarganya segan kalau membuka pakaian mayat. Tapi saya berpendapat kalau pakaiannya bagus, mengapa tidak? Ya, bisa dipakai lagi ya enggak? Ya? Itu juga dalam cerita sahabat itu ada mengatakan itu orang bisa memakainya lagi pakaian mayat itu. Jadi kalau bisa dibuka, ya apalagi di Indonesia banyak yang memerlukan pakaian, itu buka pakaiannya, ya buka. Tidak, maksud saya dibuka biasa. Ya dibuka biasa supaya pakaiannya bisa dipakai lagi. Kecuali kalau keluarga mengatakan jangan, saya tidak mau rumahnya keberatan, ya atau memang pakaiannya udah nggak bagus lagi, ya dan oh ya kita memerlukan gunting. Ya. Tolong ada gunting. Jadi kita mengambil gunting. Pakaiannya nggak layak. Pakaiannya nggak layak ya. Keluarga keberatan. Jadi kita gunting, ya. Bukan sekarang ya, sekarang tidak. So, kemudian kalau sudah pakaian selesai semua, nah jangan lupa kalau dia telanjang ya seperti ini kalau kita kain. Jadi ambil yang jangan terlalu tipis. Saya lihat di Indonesia sering sekali yang dipakai itu kalau kena air tembus kelihatan. Ya. Jadi jangan yang begitu. Ya, ambil yang tebal kayak begini. Pakai kain biasa. Mengapa tidak? Tidak harus putih. Ini penutup aurat ya. Dari keni tertutup ya, sini. Begitu juga atas pusar. Nah, jadi harus tertutup semua. Ya. Apalagi ini kan bagus tebal begini. Ini yang jadi mayat di sini. Ya, panjang bulat. Jadi maka dari itu perlukan bentuk aurat. Oke, cukup ya? Sekian ya, satu langkah pertama. Sesudah kita membuka pakaian, itu aurat. Yang kedua yang harus kita lakukan apa yang dinamakan ghuslun nazafah.
Ghuslun nadzafah itu artinya kita harus membersihkan, ya, membersihkan kotoran. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma jama'a imra'atahu zawjatahu azal al-maniyya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga. Ya, setelah dia bercampur dengan istrinya, dia membuang dalam untuk mandi jamaah janabah, membuang maninya. Begitu, menghilangkan maninya, membersihkan maninya. Begitu juga kita dalam hal ini sama saja, berlaku yang sama untuk mayat. Ya. Jadi, yang kita lakukan pertama, kita membersihkan, ya, basahkan ini dengan air, ya, dan bersihkan mukanya, bersihkan hidungnya, segala macam yang ada yang kotor di sini. Dari kepala di sini kita mulai, selesai turun, lihat, oh hanya ada bekas-bekas darah, dibersihkan, ya. Ada bekas-bekas operasi di perut, bersihkan seluruh kotoran yang ada dalam tubuhnya, dibersihkan. Ya. Pertama, jadi kita membersihkan luka-luka, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada mayat. Itu satu. Yang kedua, kita melakukan termasuk ghuslun nadzafah yang dinamakan istinja. Ya, kita membersihkan tubuh mayat. Dalam hal ini masih ada kotoran dalam dirinya. Makanya ada dua cara untuk membersihkannya. Kita pertama sekali, mungkin ada bantu? Ya, ya, sampai di sini kita saya angkat. Nah, kemudian saya tekan ini apa? Nah, begini, tekan perutnya. Ya, tekan perutnya begini, ya, tekan perutnya begini sampai yang bawahnya keluar semua. Ya. Nah, teman saya yang bersama dengan saya, membantu saya menyiram kotorannya, ya, menyiram kotorannya, dan kemudian yang satunya lagi juga begitu. Kita nggak apa-apa, nggak berat. Kalau berat saya kasih tahu. Itu gunanya kapas besar tadi, ya. Jadi saya mengambil kapas besar. Dengan kapas besar ini saya membersihkan, menistinjakannya, ya. Jadi ini, jadi saya ingatlah, nah begitu, ya. Terus saya tukurkan mulut, perutnya, keluar kotorannya, dan kemudian saya bersihkan. Selama belum bersih, tidak berhenti sampai bersih sekali, ya. Itu yang dianjurkan. Kalau perlu pakai disinfektionsmittel, memakai disinfection, ya, tidak apa-apa. Sampai keluar. Jadi bersihkan ini semuanya, luka-luka semua bersih. Itu yang namanya ghuslun nadzafah. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sekarang? Pasti keluar Kapas semua. besar tadi buat apa, Pak? Gimana Pak? Kapas besar. Bersih. Kapas besarnya untuk bersihkan, ya, untuk bersihkan ruangan dubur dan untuk kubur. Pasti keluar semua ya Pak? Ya, keluar semua, bersih jadi kan perutnya begitu. Jadi kurang bersihnya itu kita terus tekan kemudian nggak keluar lagi. Iya, ya, satu itu. Yang kedua nanti kita kan membersihkan. Nah, itu kan temannya terus mengalir air itu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi kotoran, baru berarti sudah bersih. Ya. Satu, yang kedua, yang ketiga, kalau selesai ini kita mulai, jadi ada ghuslun nadzafah pertama. Yang kedua kita meningkat ke tahap kedua ini namakan ghuslun syar'i. Ya, ghuslun syar'iyyun. Ghuslun syar'iyyun artinya memandikan menurut syarat, menurut syariah. Ya. Dalam hal ini kita mulai dengan apa? Kira-kira tahu? Wudu. Ya, pertama, jadi kalau ada yang mandikan ngelihat gitu ngelirik, ini kok nggak wudu? Tegur. Bu, wudukan. Pak, wudukan. Harus. Ya, yang pertama sekali wudu. Nah, sekarang kita mulai wudu. Jadi yang pertama sekali kita tangannya. Bersihkan tangan seperti kita kalau wudu kan tangan dulu.
Jadi begitu juga. Jadi tangannya dibersihkan gitu. Ya. Nah, dulu kan maaf. Ya. Salah kan? Tangan di sini. Nah, ya, penting sekali. Ibda'na bima yaminiha. Mulailah dari tangan kan bagian kanan, wa mawadi'ul wudu minha. Ya, dan tempat-tempat wudu. Jadi harus wudu. Sebelah kanan selesai. Tangan kiri ya selesai begitu. Nah, kemudian sekarang kumur-kumur. Ya, kumur-kumurnya itulah perlu kapas. Jadi pakai kapas. Kita ini kalau lupa yang paling penting cari-carikan itu air. Pakai gelas aja dicarikan gitu. Kalau ada itu kita lupa sekali itu lupa mestinya ada itu. Pakai gelas. Ya nggak apa-apa. Pokoknya yang jelas kita mesti ya rasakan airnya atau kita air cemplungkan begitu ya. Nah, kemudian saya mulai dengan hidungnya, dengan mulutnya, ya begitu mulutnya dengan dan giginya. Ya, jangan kasih air, sumpah begitu. Airnya masuk ke sini, keluar lagi. Kita ini kosong, ya. Tidak ada lagi yang menahan kita. Ya, tidak ada organ-organ yang kuat. Jadi kalau kita masukkan sini air, keluar lagi ke situ. Ya, dan memang itu dianjurkan. Jadi kita membersihkan mulutnya sama giginya. Selesai, hidungnya dibersihkan juga. 3 kali. Ya, kenapa? 3 kali. Ya. Selesai itu, baru kemudian kita membersihkan muka. Nah, dalam membersihkan muka itu kita menjaga dari atas, ya, dari atas ke bawah begitu. Nah, jangan sampai air gitu, jangan jumpa begitu ya. Ini masuk semua airnya, ya, ke dalam mulut sama hidungnya. Jadi, iya, jadi harus hati-hati gitu ya. Jadi kita tuh begini caranya. Kita ambil, kita berdua kita kena air, kita dapat air gitu, kita usap gitu, ya, kita usap begitu. Nah, 3 kali ya. Kemudian baru kita mulai lagi tangannya, ya, muka, tangan kanan dulu, jangan lupa ya, tangan kanan dulu dari atas ya, sambil panaskan. Nah begitu, nah selesai, baru kita kiri lagi, nah gitu, kali, nah selesai. Kemudian selesai tangan, kepala. Nah kalau kepala, dalam 1 kali saja ya, pada kepala itu sekalian gitu, dari atas ke bawah ya, begini dan sekalian sama telinganya, ya langsung ke telinganya. 1 kali saja, ya. Selesai begitu, ke kepala, kemudian ke telinga, kemudian baru kaki, ya. Jangan lupa kaki itu kanan dulu, ya. Kanan dulu dengan kakinya sampai ke sini, ya. Ya, kanan kiri. Nah itu udah selesai. Sekarang kalau kita mulai memandikannya. Memandikannya kita mulai dari atas. Yang paling penting kita mulai dari rambut sini. Ya, nah, itulah kemudian sampo, ya, supaya wangi nggak apa-apa. Ambil sampo, bersihkan rambutnya, gitu. Sampai semuanya kucuk-kucuk penuh-penuh ya. Bersih. Enak kan? Selesai. Nah kita ke bawah lagi, ke muka lagi, bersihkan begitu. Ya. Nah dalam hal ini baru kita mulai pakai. Ini diperlukan, ya. Nah jadi dalam hal ini kita ambil sabun, ya, atau sambil cairan juga bisa, ya. Udah penuh sabun ini. Nah, kenapa? Ya, nah baru kita mulai, ya. Nanti gitu ke sini, sebelah sini, nah terus sini ya. Nah yang penting sekali haram, tidak boleh melihat aurat. Sama laki-laki dan perempuan, Pak. Iya, laki sama laki-laki pun tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi kita tuh bersihkan begini, jadi begini. Nah, begini. Ya. Maksudnya jangan dipototin, Ustaz. Kenapa? Jangan diliatin, tapi nggak sengaja kelihatan di sisi nggak apa-apa. Iya, enggak apa. Kita kan udah sengaja. Teruskan, terus. Nah, istri boleh. Suami istri boleh. Itu orang lain. Ya, laki sama laki, wanita sama wanita juga nggak boleh. Ya, bukan berarti nah terus kaki semua selesai kan? Nah, sampai di sini, pindah lagi ke kiri kita.
Nah, berbeda. Ada dua pendapat. Kita selesai ke kiri, ya, di bagian kanan kan, selesai. Nah, ada yang mengatakan sebaiknya tetap di sebelah kanan. Nah, kita kan baru di bagian atas. Nah, untuk sekarang kita mau pindah ke bagian belakang. Untuk ada triknya. Triknya yaitu kita mengangkat kaki kanan ini ditaruh di sini. Ya, taruh sini. Kemudian ada yang bantu saya, tolong. Ini menarik sini. Tolong. Sini. Ya. Nah, ada yang bantu sini, ya, narik ini. Narik sini. Nah, dengan begitu, ya. Jadi bisa, nah, mulai kita bersihkan belakangnya. Sebelah kanan, terus sampai ke atas bawah. Ya, begitu. Jadi kanan atas, kanan bawah. Ya. Sudah selesai, menyengit sampai kakinya, baru kemudian kaki ini kita kembalikan lagi ke sini. Nah, selesai. Sekarang sebelah kiri. Sebelah kiri begitu juga. Kita mulai di sini kan gitu. Nah, terus sampai selesai, mereka habis, selesai. Ya? Nah, begitu juga. Ini begitu juga. Kita angkat ini ke sini. Nah, ini yang kita tarik ke situ. Ya. Lalu ya mulai bersih-bersih terus sampai ke ujung. Ya. Oke. Nah, selesai begitu, baru saya kembalikan lagi. Ini mandi yang pertama selesai. Berapa kali ngulangnya? 3 kali. Ya, 3 kali. Wudhunya juga 3 kali. Nah, jadi 3 kali, semua 3 kali. Ya, begitu aja. Ya, hanya wudhu itu ada yang 2 pendapat. Ada yang sekali pertama saja, ada yang tiap kali wudhu lagi. Ya, jadi terserah, boleh melakukannya. Yang penting sebenarnya dalam agama itu yang diwajibkan itu cuma sekali. Ya, cuman kadang-kadang kita melihat masih belum bersih. Ya. Sebab memang dalam hadis disebutkan Isilnaha khamsan, coba, talatan 3 kali, atau khamsan 5 kali, atau sab'an 7 kali, atau aksar lebih. Yang penting sekali kalimat berikutnya, in ra'aitumhunna, in ra'aitumna, yang berarti kalau Anda memandang itu pun perlu. Itu hadis, ya, hadis sahih. Jadi kalau dalam hadis katakan kita membersihkannya itu 3 kali boleh, 5 kali boleh, tapi selalu bitter ya, selalu ganjil ya. 3 kali, 5 kali, 7 kali, lebih dari itu pun kalau mau, 9 kali kalau perlu, ya. Tapi kalau melihat, hanya kalau Anda melihat bahwa itu penting, perlu. Jadi yang biasa kita lakukan 3 kali. Nah, yang penting sekali kalau selesai begitu 3 kali begitu adalah yang terakhir sekali itu dengan kapur barus. Usahakan dengan kapur barus, dianjurkan kapur barus. Kapur barus itu camphor ya, kalau bahasa Jermannya, itu sangat besar faedahnya. Ya. Orang-orang mengakui sekali dengan kapur barus itu, kalau masih ada luka-lukanya semua di badan si mayat, itu semua jadi baik. Ya. Jadi kering. Kalau belum jadi mayat bisa nggak? Iya juga, banyak orang itu juga memakai itu camphor, tapi sejauh mana saya tidak tahu. Tapi yang jelas untuk mayat itu begitu. Yang kedua, yang penting sekali, kalau ada camphor itu, kalau ada kapur barus itu, bau mayat tidak menyengat lagi. Ya. Jadi tertutup oleh bau kapur barus itu. Itu kelebihannya. Jadi kita membersihkannya pun enak, tenang, gitu. Tidak harus menutup hidung segala macam, ya, karena ada bau kapur barus tadi. Jadi dan begitu juga yang ketiga, khasiat yang paling menguntungkan dengan kapur barus tadi, mayat itu tidak cepat busuk, ya, mayatnya awet. Jadi kalau sekiranya terjadi sampai begini, umpama bisa jadi terjadi, kadang-kadang orang itu memakai seperti yang baru saja saya alami beberapa hari yang lalu,
salah seorang dari teman kita itu kakinya itu lututnya itu diisi dengan atau pahanya itu diganti dengan platin. Platin kan mahal. Jadi kalau dia mati, jangan nggak boleh dipotong. Ya mau ambil platinnya mahal. Ya, tidak boleh, haram. Bagaimana caranya? Maka tetap dikubur seperti biasa. Kemudian dalam jangka tertentu, sesudah seluruh tulang jadi hancur, baru diambil, boleh. Begitu caranya. Yang kedua, kalau itulah seperti saya katakan tadi, kalau memang dalam keadaan, kalau mayat itu penuh dengan darah, pendarahan, ada aja ya sebagian mayat karena dari rumah sakit begitu ya. Sebenarnya kita itu kosong dalam diri kita itu. Berarti seluruh darah yang ada dalam kita itu akan mengalir ke bawah. Ya. Maka dari itu akan mengendap ke bawah. Jadi maka dari itu orang itu kalau meninggal, bawahnya itu kebanyakan biru atau merah ke coklat-coklatan begitu. Ya karena itu darah mengalir ke bawah. Jadi kalau ada pendarahan, miringkan badannya ya supaya darah itu mengalir. Ya. Beberapa saat kemudian darahnya sudah habis, tidak ada lagi darah dalam tubuhnya. Jadi tidak perlu kita cuman kadang-kadang orang tidak ada waktu. Ya enggak? Semua pada menunggu. Nah, untuk itu terpaksa kita pakai perban. Tidak apa-apa, terpaksa, bukan sengaja. Terpaksa boleh kita menutup luka itu dengan perban. Kira-kira sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Nah, baiklah. Sekarang kita coba. Ya, silakan Pak. Kapur barusnya gimana Ustaz? Gimana? Diapain aja di body di mana tadi? Kapur barus. Kapur barus. Atau dalam tersebut ditabur itu bukan. Oh, bukan. Nanti itu pakai untuk kafan nanti. Jadi kapur barus itu yang bubuk itu dicampur dengan air, dimandikan. Ya. Digosokkan ke seluruh badannya. Yang terakhir tadi. Yang ketiga kali itu. Ya. Kapur barus beli yang bubuk, masukkan di dalam ember air, dan airnya itu ya kita usapkan ke seluruh tubuhnya, dari kepala sampai ke atas. Itu maksudnya. Oke, jelas? Kalau wangiannya Pak Ustaz? Gimana? Kalau wangiannya tadi kan ada parfum. Nanti. Ini kita sekarang mau mandi selesai semuanya. Nah, baru di ujung sekali sesudah selesai bersih semuanya, sebelum mengkafan, baru kita pakai minyak wangi tadi. Ya, minyak wanginya saya bawa tadi. Mana tadi? Harus non alkohol, Ustaz. Kenapa? Harus non alkohol. Ya, sebaiknya non alkohol. Ya, sebaiknya non alkohol. Ya, lebih afdol lagi. Jadi kita dahinya, ya, dan nanti saya tambah lagi dahinya, kemudian telapak tangannya ya, jangan lupa, saya selalu lupa. Ya, kanan dulu. Ditegur sayanya kalau Pak, itu kenapa tangan kiri ya? Ini diam aja, jangan diam aja. Mayat. Kiri. Nah, bukan ini, yang ini kan bukan mayat. Ya, lututnya, kakinya. Ustaz itu diajukan dulu atau masih basah-basah kasih wangi-wangi? Masih basah-basah. Bukan kering. Oh, jadi dia Kering. dulu Ya, kering. Sesudah ini saya lupa, maaf ya. Betul. Jadi ya ini itu kita ambil mana ambil kita. Oh ini dia. Nah, selesai mandi semua. Maaf ya. Jadi kita selesaikan, kita mandi kering. Semuanya, ya, semua bersih. Dan yang penting sekali, kita itu bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak sebagian saya lihat itu diangkat dulu ya, karena banyak orang kan, angkat dulu ke bawah, baru dikeringkan. Tidak begitu. Di tempatnya itu, orangnya sama tempatnya harus kering total. Ya, jadi karena ini nanti akan untuk buat kapan. Ya, jadi kita bersihkan semua, keringkan maksud saya itu. Nah, itu semua begitu. Selesai. Nah, selesai semua kering, baru tadi kita taruh minyak wangi tadi. Ya, nah, tadi dipersiapkan tadi, baru minyak wangi. Jadi dalam keadaan kering, ya, kering. Yang kemudian selesai itu semuanya. Ada pertanyaan sampai sekarang?
Ya, silakan. Kalau kuku sama telinga juga harus dibersihin nggak? Iya, dan sebelumnya, pertama sekali. Sebelum Ya, dimandikan. waktu membersihkan semua itu, apa ya? Sebelum dimandikan. Sebelum mandikan tadi. Itu dalam urutan pembersihan. Pembersihan. Pembersihan itu telinga semua dikorekin, semua hidungnya dibersihkan. Kuku. Ya, Kuku dipotong. Itu kuku digunting, ada sebagian membolehkan, ada sebagian tidak dibolehkan. Ya, itu khilafiyah. Jadi terserah. Kalau memang mau dipotong, potong. Kalau tidak mau, tidak usah dipotong. Ya, itu khilafiyah. Oke? Jadi, ya silakan. Bagian kaki tadi belum dibangun, Ustaz. Ini enggak, pakai sini tadi. Lahi. Kemudian telapak tangan. Ya. Sujud. Ya. Kemudian tempat sujud, ya, kemudian lutut. Ujungnya. Ujungnya. Ya, di mana ini yang bertemu dengan tempat sujud. Jadi ininya ujungnya aja yang kita kasih minyak wangi, ya. Oke, jelas? Ustaz, kalau Ya. bukan suami atau istri, boleh nggak membersihkan kemaluannya secara persentuhannya? Tidak. Tidak. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Walaupun misalnya Walaupun kalau kita mau, kita buka auratnya sedikit, kita siram. Oh gitu. Ya, itu siram begitu. Tidak apa-apa. Ya. Kita bukan bersih, tidak. Ya. Yang penting sekali, saya juga mendengar seperti ada yang apa itu bukan di Indonesia ya. Ada juga beberapa instansi penguburan yang umpamanya menutup dubur segala macam ya. Begitu juga saya pernah membaca, mendengar juga ada juga apa itu ibu-ibu yang membersihkan apa itu kemaluan wanita segala macam. Hal-hal seperti itu tidak menurut syar'i. Ya, tidak ada perintah yang begitu, tidak benar. Ya, jadi makanya saya katakan lagi, hati-hati dengan instansi pengumuman. Tidak seluruhnya, ya, kalau memang kalau sudah terpaksa, kalau sudah waktunya, maksudnya bukan terpaksa, sudah waktunya untuk memanggil instansi pemakaman karena ada yang meninggal, jadi minta terangkan apa-apa yang dilakukan, ya, dan bawa orang yang mengerti sedikit. Nah, jadi dari situ kita bisa menuntut, oh begitu ya. Kita dari situ kita bisa menilai sejauh mana pengetahuan mereka, ya, sehingga kita bisa memutuskan, oh instansi ini yang bisa pakai. Oh tidak, rupanya ini kurang mengerti. Ya. Apalagi kalau tiga orang yang menceritakan, tiga orang macamnya. Jadi kita bisa tanpa seorang pakar pun kita tahu, oh ini artinya asal mandi aja. Ya, tidak menurut syar'i. Untuk itu jangan sampai supaya nanti kita tidak mendapat dosa. Oke, ya Sir. Kalau misalkan Samaid ini habis kecelakaan, kemudian misalnya ada jari yang terputus, itu gimana? Itu begitu. Jadi kalau jari terputus, itu jarinya itu kita kuburkan seperti biasa, dibungkus pakai, tidak disalatkan. Ya. Kita bersihkan baik-baik, dibungkus nih, kemudian baru ditanamkan. Begitu. Bersama jasad mayitnya. Bisa jangan ini. Ya. Ya. Silakan. Ya. Tadi saya bilang yang platina kan di dalam nggak usah kita ambil dulu ya. Tidak boleh, bukan tidak usah. Boleh. Tidak boleh, haram. Ya. Tapi kalau hal-hal yang bisa kita capai seperti gigi palsu atau Iya, kalau seperti jam tangan, ya seperti cincin yang bisa dikeluarkan, itu harus keluar semua. Tidak ada yang dalam tubuh, atas tubuhnya. Itu harus diambil semua. Mengenai gigi sebenarnya banyak itu sebenarnya ulama tidak boleh. masih tidak boleh apa nih, Ustaz? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh diambil. Giginya masih tidak boleh cabut karena itu merusak. Kecuali kawat gigi. Kenapa? Kawat gigi. Kawat gigi. Kawat gigi boleh cabut karena itu kan tidak karena itu kan dari luar. Ya. Nah, itu bukan pengganti gigi. Kan berbeda. Nah, kalau gigi emas itu pengganti gigi. Nah, berarti kita merusak keadaan sempurna orang ini. Sedangkan kalau ini kan hanya untuk supaya sementara giginya bagus. Itu sama tambalan gigi Ustaz ya? Ya. Bisa dicabut ya? Boleh saja. Boleh dibiarkan aja? Boleh. Ini apa? Tambalan gigi itu boleh dibiarkan ya? Ya, boleh dibiarkan. 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 Jangan dicabut, diapa-apakan itu. Ya, tambah. Ya. Tato gimana Ustaz? Tato. Nggak bisa. Nggak boleh. Nah, tato dibiarkan bukan apa-apa karena kita tidak ada hubungannya dengan itu. Ya. Ini tidak ada kewajiban syar'i dalam hal ini.
Nggak boleh tato kan? Memang kita sebenarnya tidak dibolehkan mentato kita. Haram itu hukumnya. Dan tidak sampai air wudhu ke dalam daerah itu. Kalau untuk wudhu dia mungkin tidak apa-apa, tapi kalau untuk mandi janabah, maka itu tidak sampai, tidak pernah dia berjanabah kalau begitu. Mandi janabah. Orang yang bertato. Oleh karena itu haram hukumnya. Silakan. Ustaz, maaf, banyak tanya Ustaz. Tadi saya bilang wanita sama wanita, pria sama pria yang mandiin. Berarti waktu itu saya nggak bisa mandi emak saya, Ustaz? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau balita Ustaz? Apa? Misalnya yang meninggal anak kita yang balita. Balita boleh. Oh, balita. Balita sampai umur 7 tahun boleh. Oh. Yang belum balik. Ya. Yang belum balik. Ya, ya. Maksimalnya berapa orang yang bisa memandikan? 3 orang sebaiknya. Soalnya waktu kita meninggal kita sampai 6 ya. Berebut. 5. Banyak sama 12. Jadi maksud saya itu karena tidak mengetahui hukum agama. Ya. Menurut anjuran agama sedikit mungkin. Kalau memang kurang mampu orang 3 nggak apa-apa, orang 5 tidak masalah. Ya. Sedikit mungkin. Kalau semuanya itu orang yang bisa percaya, tidak apa-apa. Cuman kalau kita tahu orang ini sukanya cerita begitu kurang amin, ya kurang bisa dipercaya, ya jadi itu diganti orang lain. Ya. Kalau semuanya bisa dipercaya, menutup aib orang, tujuannya untuk menutup aib orang yang meninggal ini, itu tujuan utama. Berarti boleh ya? Berarti boleh. Berarti kalau kakek bisa anak pria dan cucu prianya boleh. Boleh. Ya, pria sama pria nggak apa-apa. Ya, selesai. Ada lagi yang pertanyaan? Ya, kita mandikan ini. Oke, baiklah. Maksudnya kalau kondisinya kecelakaan repot gitu, ya. Rusak ininya itu, mayatnya rusak itu sebisanya dimandikan. Iya memang, sebisanya memandikan. Ya. Kalau kayak sempurna kayak yang tidak, ya, ya. Tapi tetap